Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya jika bisa melompat ke masa depan? Bayangkan malam ini kamu tidur, lalu saat bangun, bukan tahun 2025, melainkan tahun 2125. Dunia sudah berubah drastis. Kota-kota melayang di langit, kendaraan tanpa roda melintas di udara, dan manusia mungkin sudah hidup berdampingan dengan kecerdasan buatan yang begitu canggih. Tapi juga mungkin bumi telah sepi, hanya tinggal puing-puing peradaban. Pertanyaannya, mungkinkah kita benar-benar melompat ke masa depan? Ataukah itu hanya mimpi dalam film fiksi ilmiah? Hari ini, kita akan menyelami misteri waktu. Kita akan menjelajah dari teori Einstein, eksperimen nyata para ilmuwan, hingga imajinasi tentang masa depan. Siap-siap, karena perjalanan ini akan membuatmu melihat waktu dengan cara yang berbeda. Apa itu waktu? Setiap hari kita hidup di dalamnya, tapi pernahkah kamu benar-benar memikirkan apa itu waktu? Kita melihat jam berdetak, matahari terbit dan terbenam, usia kita bertambah. Semua itu tanda waktu berjalan. Tapi apakah waktu itu nyata atau hanya cara otak kita memahami perubahan? Einstein menyebut waktu sebagai dimensi keempat, setelah panjang, lebar, dan tinggi. Artinya, waktu bukan sekedar angka di jam tanganmu. Waktu adalah bagian dari kain ruang waktu, jalinan yang membentuk seluruh alam semesta. Bayangkan kain besar yang direntangkan. Jika kamu menaruh bola di atasnya, kain itu akan melengkung. Begitulah ruang waktu bekerja. Planet, bintang, dan lubang hitam adalah bola-bola besar yang membuat kain ruang waktu melengkung dan aliran waktu pun ikut terpengaruh. Di sini, kita mulai memahami, waktu bukanlah sesuatu yang mutlak. Ia bisa dilenturkan, diperlambat, atau dipercepat. Teori relativitas dan perjalanan ke masa depan. Menurut Einstein, semakin cepat kita bergerak, semakin lambat waktu berjalan bagi kita. Fenomena ini disebut time dilation atau dilatasi waktu. Bayangkan, kamu menaiki pesawat luar angkasa dengan kecepatan mendekati cahaya. Perjalananmu terasa hanya setahun, tapi ketika kembali ke bumi, ternyata 100 tahun sudah berlalu di sini. Semua orang yang kamu kenal telah tiada dan dunia sudah sepenuhnya berbeda. Ini bukan teori di atas kertas. Pada tahun 1971, ilmuwan melakukan eksperimen menggunakan 2 jam atom identik. 1 jam tetap di bumi, sementara 1 lagi di bawah terbang keliling dunia dengan pesawat jet. Hasilnya, jam di pesawat menunjukkan waktu lebih lambat, persis seperti prediksi Einstein. Dengan kata lain, secara ilmiah, perjalanan ke masa depan bukan hal mustahil. Kita sudah melakukannya, meskipun dalam skala kecil. Gravitasi ekstrim dan lubang hitam. Waktu juga bisa dipengaruhi oleh gravitasi. Semakin kuat tarikan gravitasi, semakin lambat waktu berjalan. Ini disebut gravitational time dilation. Bayangkan, kamu berada di dekat lubang hitam, benda paling misterius di alam semesta. Gravitasi di sana sangat kuat hingga cahaya pun tidak bisa lolos. Jika kamu berdiri di tepi lubang hitam, 1 jam bagimu mungkin sama dengan bertahun-tahun di bumi. Film Interstellar pernah menggambarkan hal ini. 1 jam di planet dekat lubang hitam setara dengan 7 tahun di bumi. Walaupun film, hitungannya diambil dari teori nyata. Artinya, dengan memanfaatkan kecepatan luar biasa dan gravitasi ekstrim, manusia bisa melompat ke masa depan. Apa bisa balik ke masa lalu? Kalau ke masa depan bisa, bagaimana dengan masa lalu?
Fisika modern sejauh ini masih belum menemukan cara yang aman. Beberapa teori menyebut lubang cacing bisa jadi jalan pintas ruang waktu. Bayangkan, sebuah terowongan yang menghubungkan dua titik berbeda dalam ruang dan waktu. Jika itu ada, kita bisa melompat bukan hanya ke masa depan, tapi juga ke masa lalu. Namun ada masalah besar, paradoks. Misalnya paradoks kakek. Jika kamu kembali ke masa lalu dan mencegah kakekmu menikah, maka kamu sendiri tidak akan pernah lahir. Tapi jika kamu tidak lahir, bagaimana mungkin kamu bisa kembali ke masa lalu? Paradoks inilah yang membuat para ilmuwan lebih berhati-hati membicarakan perjalanan ke masa lalu. Untuk saat ini, masa depan mungkin, masa lalu masih misteri. Fakta mengejutkan yang sudah terjadi. Tahukah kamu, kita sebenarnya sudah jadi pelancong waktu. Bedanya, kita semua bergerak dengan kecepatan yang sama, 1 detik per detik. Tapi ada perbedaan kecil. Astronot yang berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional selama berbulan-bulan kembali ke bumi dengan usia yang lebih muda beberapa milidetik dibanding orang di bumi. Efek ini kecil sekali, tapi nyata. Itu berarti perjalanan waktu ke masa depan sudah benar-benar terjadi. Imajinasi tentang melompat ke masa depan. Sekarang mari kita berimajinasi. Bayangkan suatu hari, manusia berhasil membangun pesawat dengan kecepatan mendekati cahaya. Seorang pilot dipilih untuk menjalankan misi. Ia berangkat tahun 2050, lalu kembali setelah 5 tahun menurut perasaannya. Tapi ketika ia mendarat di bumi, kalender sudah menunjukkan tahun 2300. Dunia telah berubah menjadi sesuatu yang nyaris tak dikenali. Apakah orang-orang masih ada? Apakah teknologi sudah memungkinkan kita hidup di Mars? Atau justru manusia telah hilang karena bencana? Melompat ke masa depan bukan hanya soal sains, itu juga pertanyaan tentang keberanian, tentang apa yang akan kita temui di sana. Misteri waktu yang belum terpecahkan. Sains modern sudah membuktikan banyak hal, tapi masih banyak pertanyaan. Apakah waktu berjalan sama di seluruh alam semesta? Apakah ada dimensi waktu lain yang belum kita pahami? Apakah kita benar-benar hidup di dalam realitas atau hanya simulasi yang memproyeksikan waktu seperti film? Beberapa ilmuwan percaya waktu mungkin hanyalah ilusi. Sebuah cara otak kita menata kejadian agar masuk akal. Jika benar, berarti melompat ke masa depan bukan hanya soal mesin dan fisika, tapi soal kesadaran manusia itu sendiri. Jadi, apakah kita bisa melompat ke masa depan? Jawabannya adalah ya. Dengan sains modern, itu mungkin. Einstein sudah membuka pintu bahwa waktu bukan mutlak. Ia bisa dilipat, diperlambat, dipercepat. Kita mungkin belum punya mesin waktu seperti di film, tapi eksperimen nyata sudah membuktikan bahwa kita bisa mengintip masa depan. Tinggal menunggu teknologi lebih maju, keberanian untuk mencoba, dan kesiapan manusia menghadapi konsekuensinya. Pertanyaan sekarang adalah, apakah kamu siap? Jika suatu hari nanti mesin waktu benar-benar ditemukan, apakah kamu berani meninggalkan semua yang kamu kenal untuk melihat masa depan? Apakah dunia di masa depan akan menjadi surga teknologi atau justru masa depan yang kelam? Misteri waktu akan selalu menggoda kita, karena waktu adalah rahasia terbesar dari alam semesta. Jangan lupa subscribe ke Rahasia Semesta agar tidak ketinggalan misteri-misteri berikutnya, karena setiap misteri punya rahasia, dan setiap rahasia menunggu untuk diungkap.